Saya dari Majalengka, Kang Majalengka. Purkon. Asli Majalengka, sekarang tinggal di Bandung. Hari ini diberi amanah untuk memimpin PT Moza Sinergi Indonesia. Usia saya 27 tahun. 27 ya? 27. Luar biasa. Kalau kamu mau sukses, kamu harus menguasai public speaking. Ternyata dalam memimpin orang, public speaking itu penting untuk mempengaruhi, Iya. untuk memotivasi, Betul. gitu kan, untuk mengangkat tim, gitu kan, untuk Betul, mensupport. Saran saya, cari lingkungan yang baik, kemudian temukan guru yang tepat. Saya waktu menikah itu kan masih nganggur kan. Saya punya keyakinan dan janji Allah di Quran surat An-Nur ayat 32. Itu saya begitu membaca surat itu, Allah katakan kan yang bagi yang masih membujang di antara kalian, menikahlah jika miskin, maka kami akan cukupkan. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Setia Furqan Holid, masih dalam tayangan yang spesial tentang hal-hal yang menarik lah ya. Di Setia Talks tentunya. Tell the truth, share happiness and give inspiration ya. Dan hari ini saya akan menyiapkan satu tema yang menarik dan bintang tamu yang luar biasa, seorang CEO muda. Nah, ini juga sahabat saya juga. Jadi sengaja saya mengundang dulu sahabat-sahabat saya dulu gitu ya, baru nanti orang yang mungkin lebih inspiratif dan juga yang masih belum saya kenal, tapi semuanya pasti memberikan inspirasi, pasti juga memberikan kepada kita kebahagiaan karena kita bisa dapat ilmu yang luar biasa. Langsung saja kita akan kenalan dengan satu anak muda ini yang namanya Arizal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kang Furqan. Damang. Alhamdulillah sehat ya. Kang Rizal, boleh kenalan dulu nih sebelum daripada saya kenalin kan nanti nggak ini ya. Siapakah Anda? Usia berapa? Sudah menikah atau belum? Takutnya banyak yang bilang belum. Silakan, Zal. Ya, Kang Furqan dan teman-teman Setia Talks Ya. dimanapun berada, saya Rizal Mutakin. Saya dari Majalengka, Kang Furqan. Asli Majalengka, sekarang tinggal di Bandung. Hari ini diberi amanah untuk memimpin PT Moza Sinergi Indonesia. Usia saya 27 tahun. 27 ya? 27. Luar biasa, masih Dan muda. sudah menikah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya untuk yang para jomblo ya, udah nikah. Terus lanjut lagi. Apalagi? Aktivitas sekarang berarti di sana ya? Aktivitas sih fokus memimpin Moza. Memimpin Moza. Kang Rizal, ya ini menarik karena yang saya tahu, saya kenal lama sama beliau ya, dari beliau masih kuliah. Betul. Jadi banyak cerita. Kalau saya sih udah tahu ceritanya tentang, tapi kan banyak nih teman-teman para millennials gitu ya, teman-teman yang masih belum tahu dan masih banyak juga yang ingin dapat inspirasi. Gimana sih jadi CEO muda? Dulu waktu jadi CEO usia berapa? 25. Wow. Ya, 25 jadi CEO tuh luar biasa. Dan CEO-nya bukan CEO dari yang kita rintis gitu ya, tapi orang yang percaya sama Anda sehingga meminta Anda menjadi CEO. Iya, betul. Tapi sebenarnya sebelum dari situ dulu, saya ingin balik dulu flashback ke belakang. Dari sebelum Rizal ini jadi seorang CEO, berarti ada sesuatu yang Anda itu miliki, suatu kelebihan yang mungkin ini disadari atau tidak menjadi satu keunggulan sehingga orang lain memilih Anda untuk menjadi CEO. Ceritain dong masa kecil Anda. Ya, 15 menit pertama kita mau ngomongin tentang cerita-cerita. Kok bisa ya ada seorang anak muda langsung jadi CEO gitu ya. Padahal kalau nggak salah nanti cerita juga gitu ya. Gimana cara beliau jadi CEO itu kan menarik juga. Nanti kita akan bahas. Mulai dari kecil dulu lah. Aduh, ini dari mana ya saya ceritanya? Seneng apa? Saya itu dididik atau dibesarkan di keluarga kiai lah ya. Kakek saya kiai dulu, almarhum kakek saya. Dan alhamdulillah saya pernah di pondok pesantren. Dari SD? SMP. Oh, dari SMP. SMP saya di pondok pesantren.
Di Majalengka. Di Majalengkanya. Iya. Jadi sejak SMP saya udah LDR sama orang tua tuh. Udah biasa hidup sendiri ya, mandiri ya. Ayah saya mendidik saya cukup keras kalau saya bilang ya, cukup keras karena beliau ya keras dan tegas sih sebenarnya. Jadi disiplin gitu ke anak-anaknya, apalagi tentang urusan sholat, ngaji. Anak keberapa gitu. dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Jadi ya beliau betul-betul mendidik anaknya. Ngaji, terus juga beres-beres. Yang penting gitu. nih si anak bener dulu nih sholatnya, bener dulu akhlaknya, baru belajar dunia, belajar yang lain gitu. Gitu ya? Nah, dididik seperti itu. Jadi saya harus bisa ngaji, saya harus benar bisa sholat gitu kan. Kemudian diajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, pada saat kuliah pun ayah saya membebaskan, silahkan kamu mau kuliah di jurusan apa, terserah kamu mau jadi apa. Sampai ya yang penting akhirnya basicnya dulu yang harus kuat. gitu, basicnya dulu. Nah, Dan ini penting banget nih. ya setelah basicnya ada gitu kan, ya ini dari keluarga saya. Jadi kita mau masuk ke lingkungan seperti apapun, kalau pondasinya udah kuat istilahnya gitu ya. Betul. Jadi nggak gampang ke bawah arus negatif dan lain-lain gitu. Apalagi beliau ini salah satu mojang jajaka. Betul ya? Iya betul. Waktu kuliah ya? Betul. Saya ikut pasang kirim Mojang Jajaka di Majalengka itu 2015. Dan 2015. Alhamdulillah juara 1. Juara 1 ya? Kemudian Masuk ke dikirim, provinsi? Mewakili kabupaten ke provinsi Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat saya nggak masuk 3 besar, tapi masuk ke juara Mimitran. Kalau kategorinya tuh kategori Mimitran. Mimitran ini kayak apa ya? Harapan, juara harapan. Bukan. Juara favoritnya juara favorit. peserta gitu. Jadi suara di vote, seluruh peserta di vote siapa yang menjadi orang yang dianggap bakal menang. bukan orang yang dianggap paling berpengaruh, orang yang dianggap menjadi kalau saya disebutnya abah soalnya di sana. Gitu. Jadi ada abah, ada ambu. Iya. Nah, saya dianggap abah, dipilih menjadi abah, saya menjadi ketua angkatan. Kemudian saya dekat dengan banyak peserta semuanya, jadi banyak yang respect sama saya, banyak yang suka gitu dan memilih untuk kategori Mimitran ini. Oh ya, persahabatan. Jadi dianggap sebagai orang yang paling abah itu juara persahabatan gitu. Jadi mempererat. Artinya punya leadership leadership gitu, untuk bisa menginginkan. Ya namanya Rizal, pemimpin ya. Nah, ini ada yang menariknya gitu ya. Jadi beliau itu juga seneng banyak hal. Iya. Ya, yang saya tahu nih ada hobi-hobinya gitu. Betul. Itu hobi apa aja dan dari kapan Anda mulai itu? Ibu saya itu guru olahraga, Kang. Ibu guru olahraga Ibu tuh. saya guru olahraga di SMP di Jati 7. Nah, saya dari kecil itu suka sekali olahraga. Apapun cabang olahraganya saya bisa. Renang saya bisa, bulu tangkis, voli, sepak bola, futsal, tenis meja, catur, semua saya bisa. Jadi kalau misalnya saya berada di lingkungan baru atau teman-teman baru dan ada yang nantangin olahraga segala macam, saya bisa semua gitu kan. Dan walaupun saya nggak jadi hobi, atlet ya? Walaupun nggak jadi atlet, karena nggak ada yang fokus. Nggak ada yang fokus. Nah, ingin semuanya bisa. Ibu bapak saya itu atlet voli. Oh, atlet voli, anaknya nggak jadi atlet apa-apa karena semua cabang olahraga diambil. Oh, gitu. Tapi Gak cintanya dari olahraga suka bisa, sampai sekarang seneng banget olahraga. Gitu. Kalau hobi olahraga, kemudian kadang juga saya suka nyanyi. Gitu ya. Jadi ini musikal ada gitu ya, terus juga gerak estetik juga ada gitu ya. Saya hobi ngomong, Kang Furqan. Saya hobi apa dari kecil? Hobi megang mic. Dari kecil. Kayaknya iya deh, pada saat kecil juga memang saya senang ngomong gitu ya. Dan saya membuktikan kalau memang saya hobi ngomong itu dengan ikutan kompetisi. Dulu gitu. Saya pernah juara 2 lomba presenter Kompas TV. Serius. Kuliah? Waktu kuliah. Saya kuliah jurusan teknik komputer. Bukan ilmu komunikasi. Anda salah ilmu komunikasi harusnya, Pak. Saya nggak tahu. Teknik komputer. Teknik loh ya. Teknik kan? Ya. Waktu itu ada lomba presenter. Iya. Saya ikutan tuh. Awalnya sih ada SCTP, saya ikutan kalah. Oh gitu, senang dengan lomba-lomba ya? Karena saya senang ngomong, saya senang megang mic aja, senang tampil, senang public speaking. Iya. Saya di SCTP kalah, kemudian waktu itu ada Kompas TV, ada audisi lagi di TB waktu itu. Saya ikut, menang juara 2, dapat duit.
Waktu itu malah direkomendasikan untuk nih kamu kalau lulus kalau mau jadi Langsung presenter aja. Kompas TV ada jalur khusus gitu karena dapat prestasi ini. Cuman saya nggak ambil juga. Hobi aja sih Kang. Iya. Jadi emang itu udah fitrah bakatnya emang kayak gitu ya. Senang olahraga. Gimana sih caranya kan ini juga mungkin tips buat teman-teman yang nanti punya anak gitu ya. Gimana sih apa didikan orang tua sampai Anda tuh senang olahraga, senang musik, tapi juga punya basic agama yang cukup kuat juga gitu. Gimana sih cara didikan mereka tuh? Bagaimana ya saya menjelaskannya? Mereka itu tidak pernah Apa mengarahkan nih kamu harus kursus ini, kamu harus ini. enggak sih. Enggak juga. Enggak maksudnya Atau keteladanan atau keteladanan iya, kemudian diarahkan juga iya. Saya suka apa difasilitasi. Oke. Itu saya hobi ini difasilitasi. Waktu itu saya pengen banget masuk sekolah sepak bola, pengen banget ini dibeliin, PSBB, ya. dibeliin sepatunya. Sayanya sih yang nggak bener, nggak konsisten. Habis itu pengen main volley aja, difasilitasi. Jadi saya pengen apa didukung, difasilitasi. Dan beliau mengarahkan aja kalau misalnya ini baik, ini buruk. Itu Tapi diarahkan. tegas tuh setegas apa sih Zal? Setegas. Kan kadang juga relatif ya. Maksudnya gini, ada orang yang bilang, aku tuh luka pengasuhan gitu. Aku jadi orang yang benci dengan orang tua karena orang tua tegas. Tapi ini buktinya justru dengan didikan orang tua yang seperti itu jadi seorang CEO nih gitu. Kan ini mungkin ada dua persepsi gitu ya. Yang satu nggak boleh, kamu nggak boleh marahin anak, kamu nggak boleh inin anak. Tapi yang satu lagi ya justru dengan seperti itu kita bisa ngarahin anak dengan benar. Kalau Anda sebagai seorang anaknya sendiri gimana sih sebenarnya? Nah, orang tua saya ini, ibu dan bapak ini karakter yang berbeda. Ibu ini orang yang lembut, orang yang penuh dengan kasih sayang, nggak pernah marah sedikit pun. Sampai sekarang saya belum pernah melihat beliau marah. Dan itu emang fitrahnya seorang ibu ya. Sementara bapak saya itu adalah orang yang tegas, orang yang ya keras dan tegas gitu kan. Jadi ketika saya melakukan kesalahan atau apa ya beliau marah gitu kan. Dan saya takut banget gitu kan kalau beliau sudah marah. Nah, ketika saya melakukan kesalahan, saya dimarahin oleh ayah saya, nah, ibu saya yang mengarahkan, ini kamu tuh harusnya begini, jangan begini, jangan Kayaknya begitu. itu kompak bagus loh. Jadi saling melengkapi kalau saya lihat gitu. Iya, betul. Nah, yang nggak cocok tuh kadang gini, bapaknya marah, terus ibunya diem bapak gini. Harusnya ibunya juga harusnya satu relate ya, walaupun bukan sama-sama marahin gitu ya. Terus bapak saya ya jadi kan sekarang kan saya diberi amanah untuk memimpin sebuah perusahaan, memimpin banyak karyawan. Iya. Setelah saya pikir-pikir dulu, leadership yang diajarkan ayah saya itu memang sejak waktu saya kecil itu memang sudah dilatih dan untuk maju ke depan, untuk memimpin orang, untuk memimpin komunitas dari mulai terkecil. Saya waktu itu juga diberi amanah untuk jadi ketua kalau ikatan remaja masjid. Oh iya. Bapak saya dulu bapak saya imam masjid gitu kan. Untuk remajanya ketua DKM, saya diberi amanah untuk itu. Kemudian ketika ada lomba, misalnya lomba pidato atau lomba ceramah kultum, kamu ikut. Jadi ajarin tuh, kamu harus percaya diri. Karena bapak saya juga seorang public speaker gitu kan. Beliau tokoh ya. Ya, kalau ngomong itu saya melihat kalau misalnya bapak saya udah megang mic, kalau udah ngomong apa mimpin rapat atau ngomong di depan, itu semua orang perhatiin. Semua orang fokus. Dan saya kagum gitu sama beliau. Ini saya harus bisa. Berarti gitu sosok ayah itu penting sekali. Beliau menginspirasi saya gitu kan untuk menjadi seorang pemimpin bagaimana dan lain-lain. Nah, apalagi tambah saya pernah melihat video Warren Buffett waktu itu ditanya sama peserta seminar. Pesertanya nanya begini, Warren Buffett katanya, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya kuasai agar saya bisa sukses gitu. Kata Warren Buffett, public speaking gitu. Sebutkan orang sukses yang tidak bisa public speaking. Kalau kamu mau sukses, kamu harus menguasai public speaking.
Mana ada orang direktur perusahaan, pejabat, gubernur, wali kota yang nggak bisa public speaking, yang bisa ngomong di depan publik. Dan public speaking ini setelah saya pelajari, akhirnya saya pelajari, saya geluti gitu kan, saya pengen banget nih. Saya menemukan juga ternyata dalam memimpin orang, public speaking itu penting untuk mempengaruhi, untuk memotivasi gitu kan, untuk mengangkat tim gitu kan, untuk mensupport. Akhirnya saya belajar dari mana-mana, termasuk dari ayah saya. Saya dulu kalau ikutan lomba pidato, itu beliau yang bikinin naskahnya. Ya bikinin naskahnya. Artinya gitu disupport kan. ya? Disupport, bikinin. Terus saya latihan ngomongnya begini, jangan begitu, diajarin sama beliau. Makanya saya ikutan juga lomba-lomba MC, lomba-lomba presenter, terus saya ikutan supaya dapat materinya, supaya tahu yang juara 1 yang bagus tuh kayak begini. Saya ikutan sampai akhirnya daya kompetisi ada di situ ya. Nah, saya juga diarahkan untuk ikut berkompetisi dalam hal apapun gitu. Olahraga gitu kan, dalam hal lomba ngaji, lomba kiro. Saya sering dari kecil itu lomba Agustusan, pokoknya ikut kompetisi. Nah, waktu itu saya nggak nyadar kalau manfaat dari kompetisi itu ternyata penting gitu kan. Betul. Sekarang saya baru nyadar ternyata dampak dari saya sering banget ikut kompetisi adalah mental saya jadi kuat gitu. Mental bertarung, mental bersaing, berkompetisi, mengalahkan diri sendiri, berusaha lebih baik dari diri sendiri dari sebelumnya gitu kan. Itu apalagi kalau olahraga saya pokoknya ya sekarang ya kalau misalnya saya ikut olahraga tuh harus menang, harus juara 1 gitu kan. Itu emang dari kecil begitu. Saya ikut lomba Agustusan, lomba balap karung, balap kelereng, balap kerupuk, pokoknya harus saya yang juara 1 semua. Dan saya capai itu, Kang. Saya capai itu, saya borong juara itu. Saya ikut lomba kiro, saya juara 1. Saya ikut lomba azan, saya harus juara 1. Dan itu mental jadi dan mental terbangun. itu enggak satu hari langsung terbangun. Betul. Artinya butuh proses panjang. Saya juga pernah kalah juga gitu. Nah, kalau kalah gimana sih? Kalau kalah waktu Ada kecil kan kalau orang perfeksionis tuh nyalahin diri sendiri, marahin yang lain. pada awalnya memang ya sedih gitu kan, merasa gagal, galau gitu kan pada saat kalah dalam berkompetisi. Tapi ya support dari keluarga, support dari teman-teman yang mengajarkan saya tentang saya pernah dapat quotes dari seorang mahasiswa waktu saya wisuda. Beliau wisudawan terbaik waktu itu. Ini keren banget. Jadi beliau bilang gini, gagal dan teruslah gagal hingga kesempatan gagalmu sudah habis dan tidak ada pilihan lain selain berhasil. Wah, ini keren banget. Bener. Artinya saya gagal, mencoba lalu gagal, ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti kalau ada kesempatan lain saya coba lagi. Dan nggak mungkin saya pertama kali nyoba langsung berhasil gitu kan. Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi aja nggak akan langsung juara. Betul. Kan gitu kan, nggak langsung dapat Ballon d'Or. Ada proses di situ. Sampai jadi yang mastering ya. Ada jatah gagal kita kan. Nah, di situ yang saya petik dari kecil dari ini, memang kegagalan itu pasti ada gitu. Dan ketika kita melakukan sesuatu gagal itu lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Benar. Lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Saya juara 2 lomba presenter di Kompas TV itu kan sebelumnya gagal dulu di SCTP. Iya, betul. Gitu kan. Saya gagal 2 kali kita belajar. Saya belajar. Ya ini salah gitu kan. Begitu nggak benar. Saya ikutan juara 1 lomba futsal, saya juara 1 lomba voli. Saya pernah gagal juga gitu kan. Saya di kampus juara tim saya juara 1 kompetisi futsal 3 tahun berturut-turut. Tapi 2 tahun sebelumnya kita gagal gitu. Ngerti. Lomba voli juga. Pokoknya kompetisi ini penting banget kalau menurut saya ya. Setuju kompetisi banget. ini penting banget, melatih mental. Kita merasakan kekalahan, merasakan gagal. Nah, sekarang nih pada saat menikah, menjalani kehidupan, menjalani realitas yang lebih besar dari itu. Ibaratnya kalau kita kuliah, kalau kita sekolah itu ibarat kita tuh belajar berenang di kolam renang. Pada saat kita sudah berumah tangga, sudah menikah, sudah di dunia kerja, itu kita kayak renang di lautan gitu. Nah, itulah universitas kehidupan. Betul. Saya melatih diri waktu sekolah, waktu kuliah untuk sebisa mungkin di kolam renangin ini saya bisa renang dulu gitu. Jadi ketika terjun ke lautan samudera itu nggak terlalu kaget. Karena memang pada kenyataannya
Sekarang lebih kompleks gitu Iya, kan masalah betul, yang saya betul. hadapi di rumah tangga kah, di pekerjaan gitu kan. Dan itu Bayangkan kalau kita nggak punya jiwa leadership dan Betul. juga keyakinan untuk bisa betul, mentalnya pemenang gitu mental ya. pemenangnya itu. Ketika ini misal contoh ya, saya waktu menikah itu kan masih nganggur kan. Nah ini kita sebenarnya itu sih mau nanya. Yaudah langsung aja. Ini menarik. Saya masih nganggur Ini gitu kan. tolong Anda laki-laki tolong ya, sebelumnya saya ingin Anda dengerin nih ya. Karena ini bukan ngomongin tentang uang ya. Kalau aku pikir sih kadang kan gini, ini misalnya ini langsung ke nanti jawabannya itu sebenarnya. Banyak laki-laki cowok yang nggak berani nikah nih. Kan banyak yang curhat, Kang mana sih cowok-cowoknya gitu. Iya. Banyak cowok itu enggak sampai belum 1 banding 10, 1 banding 14 enggak lah gitu. Cuman cowok-cowok yang ada masih banyak yang enggak pede. Masih banyak yang ya gimana mau nikah. Toh juga penghasilan belum ada atau penghasilan aja masih kadang iya kadang enggak gitu, masih serabutan. Sehingga mentalitas itu yang membuat dia akhirnya ngeblaming. Betul. Ya udah deh pacaran aja dulu. Ya udah deh yang penting ini dulu. Akhirnya nggak nikah Iya. gitu ya. Nah sebenarnya jawabannya tadi gitu. Silakan gimana nih Kang Rizal? Oke. Anda sendiri waktu mau nikah jadi gimana tuh? Nah ini juga value yang saya dapatkan, sesuatu yang saya yakini juga ini nggak ujuk-ujuk sih Kang. Nggak ujuk-ujuk saya berani menikah muda gitu kan. Tapi yang jelas ini pesan untuk teman-teman yang belum menikah dan masih muda, masih kuliah, usianya masih di bawah 20 tahun segala macam. Saran saya cari lingkungan yang baik, kemudian temukan guru yang tepat. Ini penting nih. Penting. Cari lingkungan yang baik dan temukan guru yang tepat. Temukan guru yang tepat. Temukan lingkungan yang tepat, temukan komunitas yang tepat. Yang di sanalah nanti akan menemukan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Karena saya juga akhirnya memutuskan nikah muda itu memang karena support guru saya salah satunya gitu kan. Saya nikah di usia 23 tahun. 23 tahun. Kemudian waktu itu saya masih nganggur, Kang Purkon. Saya lulus kuliah 2016. 2016. 2016. Ya. 2017 kan saya nikah. 2017 nikah. 2017 saya nikah. Nah itu posisinya masih belum punya pekerjaan tetap. Ya freelance aja gitu. Ya, tapi kan. tetap bekerja kan? Tetap bekerja. Ya, walaupun gitu kan. freelance apa tapi Freelance. artinya nggak ya kadang kan gitu. Ya gue gini tapi nggak mau ikhtiar. Betul. Enggak ya, ini bukan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu. Gitu kan. Jadi tetap mencari, tetap mencari berikhtiar. juga, Iya. berikhtiar. Dan saya juga punya rasa keyakinan gitu kan. Kalau kan banyak tuh anak muda yang takut nikah karena aduh nanti istri gue dikasih makan apa gitu kan, ini penghasilan masih segini. Padahal ngasih makan kan nasi. Emang jadi besi? Enggak Iya. juga kan? Iya. Saya punya keyakinan dan janji Allah di Quran surat An-Nur ayat 32. Itu saya begitu membaca surat itu Allah katakan kan yang ya apa bagi yang masih membujang di antara kalian menikahlah jika miskin maka kami akan cukupkan begitu. Betul. Kan kata janji Allah begitu. Saya yakin, saya konsultasi dengan guru saya minta saran, minta pendapat dan minta restu orang tua juga. Orang tua kita juga penting untuk dimintai restu dan betul. Mereka pasti bisa sih ngelihat nih anaknya udah layak nikah atau belum gitu kan. Betul. Nah, waktu itu alhamdulillah diizinin Kang gitu kan. Silakan aja. Orang tua saya tahu saya nganggur. Pekerjaannya nggak tetap gitu kan. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Saya ikut event, kadang saya MC, kadang MC apa. ya, MC ya. Pekerjaannya nggak tetap lah, tapi ada penghasilan ada gitu kan tiap bulan. Cuman nggak tetap aja nominalnya. Nah, waktu itu saya memang berniat untuk ta'aruf Kang, gitu kan. Saya nggak mau pacaran, gitu. Kan. Ngapain sih pacaran, buang-buang waktu. Tapi Anda ini kan ujiannya berat Pak, di lingkungan wanita-wanita bojang jajaka. Betul. Ya kan kalau kita relate lagi sama tadi cerita, itu bukan sederhana. Betul, artinya
ada wanita-wanita yang ya pastilah masa sih mojang nggak cantik sih gitu betul. ya. Itu gimana sih cara? Apakah istri Anda juga salah satu mojang? Bukan. Oh bukan. Nah, ini kan menarik ya. Ini mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kalau saya sih tahu. Coba diceritakan Pak, itu gimana? Kang Furkon betul sekali. Iya. Saya berada di lingkungan Mojang Jajaka Paguyuban se-Jawa Barat. Yang namanya Mojang kan banyak model di sana, Betul. tinggi, cantik, putih. Ya luar biasa lah godaannya. Kalau rasa ingin pacaran sempat ada. Cuman itu langsung ngapain sih gitu kan. Nah, kalau Ngapain sih itu berarti karena punya lingkungan yang positif punya ya. lingkungan yang positif Kalau enggak berat juga ya. dan saya meyakini karena itu ya tadi saya punya guru, kemudian saya juga belajar Dan punya basic dari orang tua punya basic, yang punya dulu basic. menginikan dari agama. orang tua, kemudian saya juga pernah di pesantren juga dulu gitu kan. Itu Jadi penting ya. penting banget Kang, penting banget karena kayak ya wallahu alam mungkin ya kalau Belief misalnya system lah itu, kalau belief misalnya system. saya tidak punya value-value itu, mungkin juga saya akan terjerumus ke situ. Futur juga, gitu kan. ya, Pasti betul. akan terjerumus. Dan saya merasa ada rem gitu. Saya merasa ada rem. Ketika saya mulai mendekat, saya merasa nggak gini gitu kan. Kamu jangan ke sini, kamu jangan masuk ke situ. Saya dekat dengan banyak perempuan cantik. Mereka rata-rata model gitu kan. Ya cantik-cantik lah mojang-mojang di se-Jawa Barat gitu kan. Yang terbaik di tiap kabupaten itu kan ngumpul di Jawa Barat. Iya gitu. benar. Yang Apalagi pilihan. Indonesia ya, apalagi dunia ya. Ini yang sekabupaten kota aja dikumpulin luar biasa gitu ya. Ya ada Kang, godaan-godaan itu ada gitu kan. Cuman ya itu karena saya punya guru, ada yang ngingetin, ada yang ngerem. Jadi saya tuh kalau misalnya suka sama perempuan, itu saya cerita sama guru saya. Saya manggilnya ayah, ya saya suka sama ini. Gimana. Nah beliau yang memberitahu gitu kan, mana orangnya, mana fotonya, gimana orangnya. Dan saya ketemu istri itu bukan di Mojang Jajaka, Iya, gitu kan. Beliau mahasiswa UPI, aktivitas di Darut Tauhid waktu itu. Saya lagi nge-MC aja sih, lagi nge-MC. Beliau juga panitia waktu itu. Di sana kita ketemu meeting. Saya tertarik dari fisik pada awalnya ya. Iya. Mungkin semua laki-laki juga sama. Betul. Pada awalnya saya tertarik dengan fisik, kemudian saya menawarkan untuk mengenal lebih jauh. Ya proses ta'aruf lah gitu kan. Saya melalui perantaranya, kemudian kita bertukar informasi, saya bertanya ini, bertanya itu, dan kurang lebih dari pertama kali ketemu ke ta'aruf itu mungkin 2 minggu. Memutuskan untuk ta'aruf. Nah dari ta'aruf ke nikah itu 3 bulan Cepat ya. jaraknya. Terhitung cepat lah. Nah saya seyakin-yakinnya untuk maju kemudian menikah dengan beliau, dengan istri saya yang sekarang itu pasrah aja Kang, pasrah. Saya cukup mengetahui hal-hal prinsip dari dia. Saya nggak peduli masa lalunya, nggak peduli, nggak terlalu banyak tahu. Yang penting saya punya visi misi. Iya. Saya penting punya visi misi pernikahan. Saya punya value-value yang ingin saya bangun. terapkan, ingin bangun dalam rumah tangga. Saya sampaikan itu pada saat ta'aruf. Ada nggak kecocokan? Cocok nggak? Gitu kan. Ini rumah tangga mau dibawa ke begini. Ini nilai-nilai yang harus dijaga. Ini yang nggak boleh. Ini yang boleh. Cocok nggak nih? Kalau cocok, Bismillah, ayo, gitu kan. Kita nikah. Dan saya karena pernah gagal juga Kang, gitu kan. Oh, gagal taruh. Gagal Gagal nikah. nikah gitu kan. Gagal nikah tuh udah sampai proses. Enggak, bukan gagal nikah maksudnya. Ya gagal. Gagal. Salah ya gagal nikah. Ya gagal taruh maksudnya. Iya. Gagal untuk dalam dalam proses ya. Gagal untuk menikahi wanita yang saya sukai Iya, gitu. betul. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi saya pasrah aja gitu sama Allah karena ini ya Allah kalau Itu yang dulu yang kamu sukain itu. Aku kadang jadi kepo sama bukan orangnya, bukan ini, tapi artinya cowok tuh kalau udah suka sama seorang wanita, cepet move on gak sih ketika dia ditolak atau nggak jadi nikah? Tergantung sih. Tergantung. Rizal sendiri, Kang Rizal nih gimana nih? Kalau saya dulu move onnya ya karena menemukan yang baru. Tips move on.
carilah yang baru. Cari yang baru, kamu akan lupa. Jadi kalau sama dia. gagal, ya udah cepet cari lagi Cepet cari gitu lagi. kan. Ntar kan ketemu yang baru Iya, nih. lu lupa yang lupa itu. yang lamanya. Benar. Jadi saya pernah gagal, ya udah saya pasrah aja. Ya Allah, nih kalau jodoh, yakin saya kalau jodoh jadi. Kalau ini menurutmu yang terbaik, ini pasti jadi sampai nikah sampai akad gitu kan. Kalau apa keyakinan Kang Rizal nih untuk akhirnya menikah? Padahal di posisi ini semua laki-laki kayaknya masalahnya sama gitu loh. Betul. Di posisi yang pekerjaan belum tetap, ya. penghasilan juga belum tetap. Apa sih yang membuat Anda begitu yakin? Nah, begini Kang. Niat saya yang paling besar untuk menikah itu waktu itu adalah ingin menghindari maksiat. Siap. Saya ingin menjaga pandangan. Saya ingin karena kan saya tadi cerita lingkungan saya Iya adalah betul, berat lah. lingkungan orang-orang apa Ngerti. banyak lah Kan yang, kita cowok yang memang maksudnya ya kita memang laki-laki itu ujiannya wanita gitu. Betul. Dan ketika tidak bisa menafikan, tidak munafik ketika ada wanita-wanita di sekeliling kita cantik dan kita belum nikah, wajarlah kita ada ketertarikan Betul. dan bisa jadi kita akhirnya agak susah untuk menjaga pandangan. Betul, menjaga Gitu. pandangan, ingin agar terhindar dari maksiat Betul, gitu kan, betul. dari pacaran. Betul. Dan waktu itu memang saya rasa usia segitu cukup gitu kan. Saya udah lulus kuliah gitu kan. Dan saya merasa waktu itu kan memang pekerjaan belum tetap ya. Saya meyakini nih kalau udah nikah semangatnya pasti beda. Nih kalau misalnya saya jomblo, kalau jomblo waktu saya jomblo sehari nggak makan nggak apa-apa gitu, makan Indomie doang nggak apa-apa. Ya, Cuman kan, dengerin lo. cuman kan kalau udah nikah, masa iya sih rela gitu kan ngelihat istri makan Indomie gitu. Sorry ya, net. Sensor. Makan nggak makan gitu kan. Artinya ikhtiarnya pasti beda. Iya benar. Semangatnya pasti beda. Benar. Gitu kan. Akan berusaha bahkan berikhtiar lagi. Dan Allah janji gitu kan, ketika kita menikah Allah akan tambah rezekinya. Apalagi ditambah lagi rezeki karena berikhtiar. Saya meyakini dan saya merasa percaya diri dengan skill yang saya miliki, Kang. Saya punya skill, saya punya pengalaman leadership, saya punya skill public speaking. Artinya modal itu tuh penting, penting. Bukan nekat ya. Bukan nekat. Nekat sama berani itu beda tipis. Ya, karena berani itu dan persiapan. Kalau tekad itu ya nekat lah, berarti nggak ada persiapan. Betul. Saya ingin banyak nanya lagi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita langsung masuk ke sesi kedua dan kita masih tanya-tanya nih, sharing-sharing sama Kang Rizal Al-Mutakin ya. Ini seorang CEO muda dari Mauza. Kang Rizal, saya ingin nanya sesuatu. Ini menarik. Tadi sebelum ini ketika istirahat saya nanya itu gitu ya. Waktu Anda kan gini, namanya laki-laki itulah masa sih nggak bisa ngelihat yang cantik dan yang enggak gitu. Dan katanya cantik itu berlevel, Pak. Betul nggak itu? Artinya gini, kok Anda mau-maunya gitu ya? Padahal kan Mojang ada di mana-mana gitu ya di sekitar Anda, dan dengan keahlian Anda untuk meng-attract leadership Anda, apa nggak ada tuh yang nyangkut satu gitu? Kenapa sih Anda nggak eksekusi aja tuh yang ya udah cantik, udah pasti juga terkenal dan yang lain, mungkin juga jadi selebgram dan yang lain mungkin. Nah, apa sih kenapa Anda tidak memilih itu? Ya, banyak faktor, banyak pertimbangan ya. Yang pertama memang bukan jodohnya ya, bukan takdirnya Allah ya kan. Kemudian keputusan saya juga untuk jadi begini Kang, kan tadi saya cerita kalau saya memilih perempuan karena akan mendampingi hidup saya, menjadi istri saya, nih harus sesuai nih value-value-nya. Ini visi-misi saya, ya? itu harus sesuai dulu nih. Karena nanti kalau misalnya nggak sesuai, apalagi hal-hal yang prinsip gitu kan dalam rumah tangga, nanti bisa jadi banyak pertengkaran. Emang nggak ada gitu kan. yang value-nya sama dengan Anda waktu Mojang, ada aja lah mungkin. Pada saat saya jujur ya, kalau saya jujur, wanita-wanita yang pernah berinteraksi dengan saya di Mojang Jajaka, ya ada, saya mempunyai ketertarikan gitu kan. Saya Dan bilang, sudah Anda cantik-cantik saya bilang. Sudah gitu Anda usahakan itu? Sudah, saya berusaha untuk mendekati. Lalu kenapa Anda tidak eksekusi? Nah, ya itu dia tadi, ada beberapa
hal yang nggak match nih. Apa nggak match. misalnya? Misalnya nih ya, saya ngukur diri nih Kang. Ukur gitu, diri. Cowok penting ukur diri ya. Ukur diri nih, saya pertama belum jadi apa-apa. Iya. Beda ceritanya kalau misalnya saya udah jadi CEO. Iya. Jadi Beda Anda ceritanya. harusnya CEO dulu baru nikah gitu. Saya waktu itu bukan apa-apa, hanya seorang sarjana komputer yang belum dapat pekerjaan tetap, belum punya rumah, belum punya mobil, belum Artinya punya. bargain positionnya masih lemah. Ya, masih lemah lah gitu. Kalah oleh Hotman Paris yang udah punya banyak. Bercanda. Nah di situ apa namanya? Memang nggak semua sih Kang, memang nggak semua mojang ya. Iya. Cuman ada beberapa mojang memang standarnya cukup tinggi gitu kan. Maksudnya tuh kayak misalnya harus punya rumah dulu, harus ada mobil, Dia harus yang ada minta apa, gitu atau kan. orang tua dia yang minta? Dia tapi secara tidak langsung ngomongnya gitu kan. Jadi nggak ngomong langsung ke saya. Iya, gitu iya. kan. Tapi dari Cuman, teman-temannya ya saya tahu standarnya. harus punya rumah dulu, Iya, yang betul. harus punya mobil dulu. Iya, dan saya ngaca lah gitu kan, lu nggak pantas, mundur. Iya. Belum perawatan tubuhnya ya, Iya, Pak. betul. Iya, karena cantik itu butuh apa? Katanya gini, jatuh cinta itu dengan perasaan. Tapi maintainnya dengan penghasilan. Betul nggak tuh? betul. Saya bilang begini kan, saya bilang begini ke si Mojang ya. Ya. Saya mau nikah sama kamu. Saya bilang, tapi saya nggak punya apa-apa. Iya. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil. Saya pekerjaan juga belum tetap. Kalau kamu mau nikah sama saya, kita ngontrak. Saya bilang begitu. Jadi kamu mau pahit-pahitan lah. Saya kalau pahit-pahitan orang nih. Iya. Kita ngontrak, kita mulai dari nol. Seperti SPBU ya. Tapi saya bilang begini, Iya. tapi kalau kamu percaya sama saya, saya bakal sukses. Bismillah, dengan izin Allah saya bakal sukses. Kamu ngomong gitu berani ya? Saya berani ngomong begitu kan. Luar biasa. Saya percaya gitu Iya, kan. iya. Waktu itu saya belum jadi CEO kan. Iya. Saya bakal sukses. Karena saya yakin gitu kan. Tapi Dengan yang jelas kapasitas diri, dengan kapasitas diri. Tapi saya akan memastikan walaupun kondisi saya sekarang, kamu tidak akan kelaparan, saya bilang. Kamu tidak akan saya sakiti, kamu tidak akan kehujanan. Artinya ada tempat tinggal, Iya. walaupun ngontrak. Betul. Kalau kamu mau berjuang sama saya, ayo nikah sama saya. Gitu Kang, kata-kata saya masih ingat. Tolong aku kepo banget jawaban dia apa sih? Nggak langsung nolak sih, Iya. saya nggak mau, nggak langsung Ya. nolak begitu. Namun Dia bilang, Rizal kamu tahu nggak gitu kan? Di bulan ini, katanya di bulan ini udah ada 3 laki-laki yang ngajak nikah. God. Udah ada 3 laki-laki yang ngajak nikah aku, katanya. Wow. Kamu yang keempat. Iya. Lah yang 3 itu tolak. Yang pertama nikah secara nggak langsung ya. Nggak apa-apa loh. Aku asik nih. Yang pertama katanya dia seorang karyawan yang ya jabatannya cukup gitu kan. Oke. Yang kedua dia pengusaha, tapi nggak ganteng-ganteng amat. Atau yang ketiga saya lupa lagi. Pokoknya kriterianya di atas saya. Tiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya itu di atas saya dan ditolak. Apalagi gue gitu kan. Tapi dia bilang, Iya. saya nggak bisa ngasih keputusan sekarang katanya. Nanti saya diskusi dulu sama saudara, sama orang tua. Diskusi sama saudara gitu kan, sama keluarga. Dia bilang oke baik. Nah udah aja. Selang beberapa hari belum ada jawaban gitu kan. Kemudian setelah 3 hari nggak ada jawaban, seminggu nggak ada jawaban. Saya nanyakan ke guru saya, ya saya bilang begini sama perempuan ini, saya begini. Udah berapa hari katanya? Udah seminggu sih. Ente ditolak. Kok gitu? Cina. 3 hari nggak ada jawaban, ente ditolak. Kalau itu perempuan mau, nggak akan lama-lama ngabarinnya. Oh gitu ya. Saya nggak percaya tuh, nggak mungkin gitu kan. Masa sih saya ditolak gitu kan? Sampai akhirnya ya memang beneran iya ditolak gitu. Kamu WA gitu. Kamu nanya langsung. Berani banget sih. Saya lupa lagi jawabannya lewat apa ya waktu itu. Pokoknya
Pokoknya sakit aja. Saya juga mundur perlahan gitu kan. Tahu diri Kang, tahu diri. Iya. Yang 3 itu ditolak loh, levelnya di atas saya gitu kan, dari segi penghasilannya, dari segi segala macam. Saya apa gitu kan. Dan memang setelah saya cari info-info ke teman-teman segala macam, memang ya begitu. Standarnya memang Tinggi gitu kan. Dan bilangin saya pahit-pahitan, nanti kita kontrak. Saya bilang, nanti saya nggak punya mobil, saya nggak punya kendaraan. Nanti Tapi sebenarnya sih nggak salah juga dia. Artinya mungkin gini, dia juga dari keluarga yang mungkin dari dulunya bahagia, semuanya segala tercukupi. Dan kenapa gue harus capek-capekin sama lu mulai dari nol? Artinya gini, nggak semua orang itu mau diajak susah. Betul. Tapi yang hebat itu adalah dia yang mau nerima kamu apa. Nah ini yang lucunya adalah aku pernah nanya sama dia waktu beberapa hari menjelang pernikahan. Ayo masih ingat ya gitu. Yang lucu adalah dia nanya sama saya gitu. Kang, kita harus ngasih berapa? Bener gak? Iya. Terus emang lu gak ditanya itu di seminggu loh kalau gak salah. Seminggu sebelum, iya kan? Emang kamu gak pernah nanya sama perempuan? Itu perempuan luar biasa loh. Istri Anda ini orang tuanya gak ngomongin uang loh. Yang satu tadi, ya sorry lah kalau ngomongin matre gitu ya, matre banget. Yang satu lagi luar biasa, dia nerima kamu, keluarga kamu, dan segala kekurangan dan kepolosan kamu. Iya. Kok bisanya sih? Ya alhamdulillah Kang, jodohnya begitu. Nah yang tadi saya ceritain itu dia udah nikah. Dan memang ternyata bener, suaminya itu memang mapan, dia pendidikannya tinggi, kemudian dia ya cukup mapan lah gitu kan. Dan saya tidak menyalahkan gitu kan. Oh memang saya nggak pantas aja buat dia gitu kan. Memang dia memilih seperti itu dan saya tidak menyalahkan dia. Cuman ya untuk laki-laki ya tahu diri aja lah, ngaca gitu kan, ngukur diri. Nah saya ketemu sama istri saya yang sekarang, saya katakan yang sama. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, nanti kita bakal kontrak. Saya begini, saya sampaikan pahit-pahitan. Saya sampaikan begitu dan respon dia apa? Saya sangat ingat sekali respon dia begini. Kang katanya, kalau ibaratkan seorang laki-laki itu nilainya ada 1 sampai 10 misalnya. Kemudian calon suami saya nilainya sudah 8. Ketika menikah dengan saya sudah 8. Artinya kesuksesannya dilalui tanpa ada saya. Saya nggak mau katanya. Saya pingin nggak apa-apa suami saya misal nilainya 6. Tapi nggak 3 juga gitu maksudnya. Nggak 3 juga, nggak 9 Artinya juga. Dia punya potensi. Dia punya potensi. Nggak apa-apa calon suami saya nilainya 6. Begitu kita menikah, kita bangun sama-sama. Dan ketika suami saya nilainya 9, prosesnya dilalui bareng sama saya. Itu jawaban dia. Saya begitu wow gitu kan, ini luar biasa. Cocok gitu kan. Ini cocok nih. Orang ini cocok untuk saya nikahi. Coba carikan dong wanita-wanita yang kayak gitu. Karena ini yang akan membuat laki-laki pada semangat. Betul. Gitu ya. Dia betul-betul support saya gitu kan. Betul-betul menemani saya proses dari mulai saya tidak punya apa-apa. Artinya sampai bisa sekarang bukan jadi cuma omdo ya, CEO, bukan cuma omdo dan apa namanya beliau tahu penghasilan saya sampai dari mulai awal nikah sampai sekarang dan itu tidak berubah gitu kan. Artinya maksudnya begini, ketika tidak punya apa-apa seperti itu. Ketika berkecukupan juga seperti itu. Gitu. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah gitu kan. Itu yang wow. saya syukuri Kang gitu. Dan ya alhamdulillah memang ternyata Allah tuh ngebatalin saya sama yang itu untuk mempertemukan saya dengan yang ini. Dan memang saya juga berdoa ya, minta istikharah sama Allah, ya Allah berikan hamba jodoh yang terbaik menurutmu. Bukan yang terbaik menurutku, karena yang terbaik menurutku belum tentu yang terbaik menurut Allah gitu. Menarik. Nah, itu diarahkannya ke sini, dikenalin ke orang ini, kemudian waktu nikah sama Teteh kan itu belum kenal ya. Belum betul kenal, kan? Kalau ngomongin 0 sampai 100 itu yakin banget. 0 itu berarti tinggal yakin. Berapa sih persentase? Waktu sebelum nikah? Ya. Waktu proses ta'aruf? Iya, proses dulu dari mulai ketemu dan seberapa yakinnya gitu? Iya. 80 sampai 90% saya yakin, Kang. Oh, jadi kalau cowok tuh emang ketika dia rata-rata gitu ya, ketika dia memang sudah memilih seseorang, dia tuh langsung. Karena kan kalau wanita kadang butuh
cinta dulu, Betul, butuh kenal dulu, butuh ini dulu. Kalau gitu ya. saya Kang, yang paling pertama memang tidak bisa dipungkiri fisik. Iya, Saya melihat fisik, kemudian saya ingin tahu karakternya. iya. Nah pada saat proses ta'aruf inilah saya cari tahu siapa teman-temannya, siapa sahabatnya, di mana lingkungannya, aktivitas dia selama 24 jam bagaimana. Saya perlu tahu itu. Karakternya akan ketahuan dari siapa Jangan beli teman-temannya. kucing dalam karung ya. Dan saya nggak perlu pacaran sama dia, saya nggak perlu berlama-lama sama dia. Dan saya bisa tahu. Saya bisa siapa tahu dia orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Gitu. Gimana cara Anda selain cari tahu minta nomor kontak dari teman-temannya gitu atau Saya stalking dari CP medsosnya? dari CP kan itu ada dia menceritakan hobinya, aktivitasnya, rutinitasnya, kemudian komunitas-komunitas yang dia lakukan. Kemudian saya juga mencari tahu, cross check ya. cross check ke teman-temannya. Kemudian saya cek juga lingkungannya. Nah, dari situ saya udah mulai yakin kalau dia adalah orang yang tepat. Dan saya Kang waktu pertama kali ta'aruf itu sampai nikah itu saya sampai nikah itu cuman ketemu 1 kali. Jadi pada saat Seyakin itu ya? pertama kali kenal, ketemu sekali nih. Iya. Nah, Itu kan karena nggak disengaja. nggak disengaja. Ya. Pertama kali kenal ketemu sekali. Anda jadi MC dia. Habis yang itu ini. karena saya satu grup sama dia, saya punya kontaknya. Nah, saya ini ada nge-chat dia juga Iya. gitu kan. Kemudian di situ langsung sih saya nanya ke teman-temannya, dia ini udah nikah belum gitu kan, orang ini gitu kan. Oh ternyata belum. Nah terus saya tanya juga ke teman-temannya, mau nggak kalau misalnya proses ta'aruf sama saya, disampaikan lah gitu kan. Ternyata mau. Nah ketemunya lagi itu 1 kali, kan tadi ketemu pas pertama kali. Betul. Nah kemudian proses ta'aruf nggak ketemu. Deal aja pokoknya tukeran CP gitu kan, lewat perantara. Saya tanya-tanya ini lewat perantara segala macam. Nah pada saat sebelum nikah, pada saat sebelum saya datang ke rumahnya, itu saya minta ketemu sekali lagi. Saya minta ketemu sekali lagi tapi didampingi. Iya. Ketemu sekali lagi untuk meyakinkan. untuk memastikan kalau saya nggak salah orang. Kan cuma sekali ketemu Iya, gitu kan. Bahaya nanti Pak. Bener nggak orangnya yang ini gitu kan. Iya. Saya minta didampingi, didampingi, kita ngobrol langsung dan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan langsung dan ingin mengetahui responnya seperti apa, termasuk pernyataan saya yang tadi, yang belak-belakan yang pahitan itu. Betul. Dan jawabannya begitu cocok gitu kan. Dan membuat jadi lebih yakin. Setelah pertemuan itu saya memutuskan untuk datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, menemui ayahnya dan responnya juga baik. Pertemuan ketiga, tadi kan pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu ya lamaran. Khitbah. Pertemuan keempat ya menikah. Udah langsung gitu. nikah. Jadi cuman 3 kali pertemuan. Dan banyak orang yang maaf ya gitu bilang lu kalau nggak pacaran dulu lu nggak akan tahu siapa dia, beli kucing dalam karung lah, terus nantinya nggak asik lah gitu. Apa sih yang Anda rasakan setelah nikah dengan model ta'aruf nih? Nah, begini Kang, saya meyakini tidak ada wanita yang sempurna. Setuju. Saya punya kekurangan. Saya punya kekurangan dan saya yakin istri saya juga punya kekurangan. Nah, ketika saya memutuskan untuk saya yakin menikah sama dia, saya bener-bener pasrah gitu kan sama Allah. Apapun kekurangan dia, ya Allah tolong mudahkan gitu kan hati saya, sikap saya untuk menyukai, karena saya juga punya kekurangan gitu kan. Nah, dan pada saat ta'aruf saya menanyakan sesuatu hal yang tentang saya kebiasaannya begini, saya orangnya begini, saya begini, apakah kamu keberatan atau tidak. Termasuk saya juga menanyakan kalau saya tuh inginnya harapannya seperti ini ini, dan itu jawabannya dirasa cocok. Saya nggak memperdulikan apa hal-hal yang lebih detail lagi, maksudnya ngerti. nggak penting-penting amat, nggak usah saya pikirin gitu. Betul karena artinya ketika kita mau nikah tuh kita harus siap menerima kekurangan gitu Ya, maksudnya. betul. Karena nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang dan sempurna. kita pun nggak sempurna. Kita Maksudnya pun nggak seperti sempurna. itu. Saya ingin banyak nanya sama Kang Rijal, tapi kita harus ada di rapid question. Siap. Oke, kita akan mulai ke sesi pertanyaan. Tolong Anda jawab, pilih satu di antara 2 pilihan ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya. Itu tolong cepat jawab ya. Bebas Anda mau mikirin apapun, pokoknya jawab aja. Siap. Buat Kang Rijal. Bisnis atau keluarga? Keluarga.
nambah ilmu atau nambah relasi? Nambah relasi. Ngobrol sama seorang yang baru atau ketemu dengan guru kehidupan? Ketemu dengan guru kehidupan. Ayah atau ibu? Ibu. Ibu. Olahraga atau musik? Olahraga. Olahraga. Nah, Olahraga atau ngomong? ngomong. Ngomong atau jadi CEO? Dua-duanya nggak bisa ya. Rame ini. Jadi rame CEO ini. Kang, jadi CEO. Jadi CEO. Karena jadi ya? CEO pasti ngomong. Iya. Bisa. Oke. Oke, ini yang penting. Dihargai atau dilayani? Aduh, ini dua-duanya sebenarnya. Mungkin dalam konteksnya pasangan bisa jadi. Dihargai. Dihargai. Dipuji atau dipeluk? Dipuji. Dipuji atau dikasih hadiah? Dipuji. Dikasih amanah atau dikasih masalah? Dikasih amanah. Beda, amanah sama masalah beda. Amanah itu berarti jabatan, masalah itu lu selesain. Dikasih amanah. Dikasih amanah. Karena amanah juga masalah juga sih. Karyawan nyebelin atau owner yang ngatur? Gimana? Karyawan yang nyebelin atau owner yang ngatur? Karyawan yang nyebelin. Karyawan yang nyebelin. Terserah apa aja itu. Satu lagi. Ini penting banget juga. Couple time atau me time? Couple time Ya. atau me time? Couple time berarti berdua, me time berarti kamu dengan hobimu sendiri, asik dengan diri sendiri, dan itu kamu merasa diri kamu, nah kayak gitu. Sometimes me time sih. Sometimes ya, tapi aku kan aku cuma milih me time atau couple time, udah itu aja. kalau dulu me time, sekarang couple time. Jawaban sekarang apa, Pak? Couple time. Oh, couple time. Nah, gitulah. Oke. Kerja, ada sedikit lagi yang ingin saya saya sarankan dan mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi artinya ngomongin tentang bisnis nih sekarang ya, di mana tren sekarang juga mungkin semua berat. Karena tantangannya juga nggak mudah. Dan di situ artinya tadi Rizal bilang mentality. Ketika kita udah terbiasa untuk jadi pemenang, kita belajar untuk adaptif dan yang lain gitu ya. Melihat pandemi ini sendiri dengan amanah yang cukup berat gitu ya. Boleh ceritain juga dong sekarang maksudnya ada berapa orang yang Anda harus komandoi gitu ya. Terus juga pertumbuhan dari awal sebelum Kang Rizal ada di sana sampai sekarang gitu ya. Itu boleh, apa yang mau Anda ceritakan bebas lah, apa aja ceritanya. Oke. Tentang bisnis ini udah mulai ke usaha. Hari ini saya mengelola kurang lebih 50 orang. 50 orang di PT Moza. Dan pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipungkiri, kita juga ikut merasakan dampaknya. Hanya saja kalau saya melihat ada yang survive, ada yang tumbang gitu kan, dan lain sebagainya. Itu banyak faktor kalau menurut saya. Salah satunya adalah faktor leadership. Faktor bagaimana pengelolaan perusahaan, bagaimana mengelola cash flow, bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola produk, bagaimana berinovasi dan lain CEO sebagainya. sejati kayak gini ngomongnya nih. Karena banyak yang harus dipikirin gitu loh maksudnya. Ya banyak yang harus dipikirin faktor-faktor itu gitu kan. Karena saya pun dihadapkan pada situasi seperti itu, di mana amanah karyawan sebanyak ini harus tetap digaji. Iya pastilah. Harus di mana mereka punya tanggungan keluarga, punya anak, istri dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk sebisa mungkin tetap tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dikurangi sebisa mungkin ya. Ya
Produk kita fashion, Kang. Produknya fashion ya? Fashion. Produk utamanya fashion, tapi ada sepatu, ada juga kosmetik. Kan. Kosmetik udah jelas. Begitu PSBB, begitu ini, karena kita masih kosmetik yang beauty, belum ada skincare, kita masih develop. Kalau beauty skincare. Artinya orang nggak ke kondangan. Nggak ke kondangan gitu kan. Kita yang mau beli lipstick, yang mau beli mengurangi gitu. Ada kan. sih ada pasti. Ada sih ada. Cuman kalau misalnya kita waktu itu sudah punya skincare, nah bisa di-push. Cuman kita ada kendala nih di produksinya, jadi belum bisa launching. Tapi kita berusaha mendevelop nih si produk fashionnya ini nih, gitu kan. Saya bersama tim dan kita semua berpikir keras gitu kan. Ini walaupun pandemi, waktu itu pada saat bulan Ramadan, alhamdulillah kita mencapai peningkatan omset 4 kali lipat. Oh, gitu. Waktu bulan Ramadan itu udah pandemi ya. Ramadan itu udah pandemi gitu kan. Dan pandemi itu kan Maret 2 Maret kan. Betul. Gitu kan. Pertengahan Maret, April itu udah PSBB. Betul. Udah banyak yang tutup. Nah, kita udah banyak yang tutup, bener. Saya memang tidak memprediksi akan ada pandemi di bulan Maret, akan ada PSBB di bulan April. Cuman salah satu faktor kita bisa meningkatkan omset 4 kali lipat di bulan Ramadan itu, biasanya kan ada bazar dan lain sebagainya. Betul. Ini nggak ada. Ini nggak ada gitu kan. Adalah kita membuat produk pre-order. Membuat produk pre-order. Jadi banyak orang-orang yang pesan produk pre-order ke kita gitu kan. Dan pada saat Ramadan itu mereka tinggal bayarnya aja. Oh, iya. Memang sih tidak dipakai lebaran gitu kan. Iya, tapi kan uang udah masuk. Uang udah masuk nih iya, gitu kan. Betul. Kita aman di situ. Dan kita juga tetap ngadain diskon, ngadain bazar dan sebagainya, tapi memang tidak seperti biasanya. Nah, dari situ keuangan perusahaan terselamatkan gitu kan. Ya. Dan itu penting banget loh Ramadan karena mau haji, mau lebaran. Mau lebaran. Kita masih tetap bisa bayar THR, masih tetap bisa ngegaji karyawan gitu kan. Nah, ternyata ini corona ini lama gitu kan. Iya, itu dia. Kirain Juli ini udah selesai gitu. ya. Kirain udah selesai gitu iya, kan. Iya. Nah, dan orang-orang mikir gitu juga. Kayaknya udah lebaran sih aman gitu, udah normal lagi gitu kan. Masih belum ada tanda-tanda penurunan kan gitu. Iya, kan. benar. Angkanya masih terus tinggi. Betul. Nah, di sini juga kami di tim juga berpikir produk apa nih yang masih fashion. Ya kita jualan masih masker, fashion, ya? kita jualan yang tadinya kita nggak bikin home dress, kita bikin home dress. Yang tadinya kita nggak bikin baju tidur, kita bikin baju tidur. Orang kan di rumah aja. Betul. Gitu. Ya, harus berani berinovasi. Kita bidangnya fashion, ya udah fashion gitu kan, seputar betul. itu. Ya sampai sekarang alhamdulillah karyawan kita gaji normal gitu kan. Bisnis masih terus berjalan. Dan yang paling penting nih, ini salah satu faktornya adalah kita nggak punya utang. Wah, ini penting. Banyak ya saya ketika sharing dengan para pebisnis yang lain, ketika omset turun, revenue tidak ada, beban tetap ada, kewajiban tetap ada, hutang kesana kesini. Hutangnya itu sebenarnya. Hutangnya yang bikin mati kan, gitu kan. Sementara cash nggak ada. Nah, yang ada hanya liability, gitu kan. Yang ada hanya barang. Yeah. Ya nggak bisa juga, nggak bisa bayar gaji karyawan pakai barang kan, betul, gitu kan. Betul. Nah, itu salah satu faktor kita nggak ada hutang, dan ini memang jadi value di Moza bahwa kita sebisa mungkin tidak punya hutang. Artinya hutang ini ya hutang ke bank, hutang ke mana-mana gitu kan. Hutang kita ya hutang ke gaji karyawan, hutang kita ke supplier, dan itu juga kita lunasi, kita bisa atasi gitu kan. Jadi kita cukup tenang ketika kita melihat cash flow kita ada segini, ya kita nggak punya hutang apa gitu kan. Benar. Jadi cukup tenang. Itu salah satu faktornya, Kang. Untuk teman-teman UKM nih yang lain nih, ada saran nggak supaya bisa survive, atau bukan cuma UMKM mungkin teman-teman yang sekarang ya mungkin terimbas lah gitu. Apa sih nih leadership yang harus dilakukan untuk? Oh iya, satu lagi kita juga bikin training, Kang. Bikin training kelas online. Bikin kelas-kelas bisnis online, training gitu, karena banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang menganggur. Betul.
ayo belajar bisnis online. Itu kita ajarin, kita bikin kelas-kelasnya. Dari situ juga lumayan revenue-nya gitu kan. Nah, ini saran saya untuk teman-teman UKM ya, walaupun saya juga bukan mastah ya di bidang bisnis, tapi sedikit saran atau sharing mungkin bahwa ketika ada masalah pandemi seperti ini, ada sesuatu yang terpuruk di bidang bisnis tertentu. Tapi percayalah, bidang bisnis yang lain justru ada yang naik. Gitu kan. Justru demand-nya ada, justru demand-nya tinggi di bidang tertentu. Nah, yang harus dicari tahu adalah apa itu apa dan itu? Siapkan gitu ya. Peluang itu ada. Peluang itu ada, cuman pilihannya mau diambil atau enggak. Betul. Siap atau tidak. Yang berat adalah berubah ya. Yang berat itu memang berubah Adaptif haluan gitu kan. Ya ini perlunya seorang leader, risk taker. Harus berani mengambil keputusan, berani menghadapi resiko. Ya pilihannya adalah kalau gini-gini aja pasti akan berujung ke jurang mungkin. Atau kita berubah haluan gitu kan. Bukan maksudnya mencari peluang Paham. yang memang sekarang ada. Dan saya mengenal banyak teman-teman yang di saat pandemi justru revenue-nya malah naik. Pendapatannya malah naik gitu kan, berkali lipat. Mereka yang melihat demand. Kita juga ada akhirnya juga dari Moza ada produk kuliner. Sampai ke kuliner juga. Ada makanan gitu kan. Ya melihat peluang gitu kan, melihat demand. Ya selama itu bisa, selama itu mungkin, lakukan gitu kan. Jangan ya kembali lagi, jangan takut gagal. Dan jangan malu. Kalau misalnya nanti dicoba kemudian gagal, ya nggak apa-apa daripada nggak nyoba sama sekali gitu kan. Tapi yang jelas seorang pemimpin, seorang leader pasti mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Pasti banyak analisis SWOT-nya. Kemudian banyak orang-orang yang sudah melakukan itu. Tinggal di benchmarking aja gitu. Mereka melakukan seperti apa? Plak aja lakuin. Ikhtiarnya sama gitu kan, lakukan yang sama, strateginya begini begitu. Setelah kita ikhtiar, la haula aja, ada pasrah sama Allah. Karena kita ditolong juga sama Allah gitu kan. Saya bisa bertahan sampai sekarang Moza, karena Allah nggak ngizinin mah tutup gitu kan. Allah masih bantu. Kita full online Kang. Siap. Nggak ada beban. Mall-mall tutup, ya kita nggak masalah, nggak aman gitu kan. Nah mereka yang tokonya di mall kan terpaksa harus online. Kan. Nah UKM yang mereka berbasiskan offline, ketika dampak pandemi ini sepi kunjungannya, tutup tokonya atau mallnya tutup dan lain sebagainya, akhirnya kan mereka dipaksa untuk belajar online. Nah kan pilihannya adalah mau nggak online, siap nggak belajar online gitu kan. Akhirnya sekarang mau nggak mau orang belajar online gitu kan. Dan butuh ilmu bahkan kan gitu kan. Belajar aja di sekolah online semua. Iya. Anak-anak sekolah online. Ya intinya ikhtiar sebisa mungkin. Saya yakin peluang itu ada di mana-mana. Kita penjualan home dress, penjualan masker juga banyak yang capai puluhan ribu piece gitu kan, 100.000 piece, apalagi sekarang wajib pakai masker gitu kan. Itu kan demand, itu kan peluang. Kita bikin kelas rahasia ibu rumah tangga, sukses bisnis online, itu juga banyak yang mau gitu kan, banyak yang ikut. Peluang itu ada gitu kan. Dan mau nggak gitu kan ikhtiarnya, jangan terpuruk. Memang kondisi seperti ini. Dan give up, jangan give up. Nyerah, udah gitu kan, udahan aja, nggak ngapa-ngapain. Ya udah, loser namanya. Loser gitu kan. Ini sangat penting sekali sih. Itu mentality. Gitu, mentality. Terakhir, tolong ini closing statement buat para jomblo, cowok-cowok yang ketakutan untuk menikah, ya. Apa yang mau Anda sampaikan, Pak? Silakan. Khusus para cowok-cowok Ikhwan. Untuk para jomblo-jomblo atau single lila. Para single lila dimanapun berada, nikah itu jangan karena gengsi. Jangan karena teman-teman udah pada nikah, saya ikut-ikutan nikah. Setuju. Jangan karena melihat keuuan para selebgram di IG, jadi pengen nikah juga gitu kan. Iya, benar. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah yang lama, ibadah yang panjang. Dan
nggak bisa asal gue pengen nikah, ya udah deh nikah besok. Banyak teman-teman saya juga Kang yang akhirnya harus berpisah Ya Allah. seumur jagung gitu kan. Karena nikahnya teh Nggak pakai persiapan. nggak pakai persiapan gitu kan. Bedain siap dengan nekat. Asal nikah weh gitu kan. Saya juga dulu mempersiapkan. Saya membaca buku, mengikuti kelas gitu kan, training tentang pranikah, kemudian bertanya kepada orang-orang yang bernikah, yang sudah menikah, bagaimana sih pernikahan itu, dan memang paket gitu kan. Ada bahagianya, ada juga masalahnya. Nah ini penting diketahui karena yang terlihat di medsos, yang selebgram itu posting, yang bahagianya aja. Ya. Yang kita tahu dari orang lain yang sudah menikah, yang diposting di medsos bahagia aja. Masalahnya kita nggak pernah tahu, dan setiap rumah tangga itu masalahnya beda-beda. Yang saya sarankan adalah teman-teman harus siap. Bukan hanya materi, tapi siap secara fisik, siap secara mental, siap secara ilmu. Nah kalau urusan materi ini juga nggak usah muluk-muluk pengen mewah, pengen mengundang ribuan orang, pengen hajatan gede-gede segala macam. Apalagi sekarang masa pandemi ini, udah ngirit nikah tuh, udah undangan cukup 100 orang atau di KUA aja gitu kan. Bagus ini kesempatan. Jadi ada alasan untuk tidak mengundang banyak orang. Yakinlah bahwa rezeki sudah Allah jamin bagi orang yang menikah. Allah akan bantu, Allah akan cukupkan. Jadi nggak akan miskin gitu kan. Pasti Allah cukupkan gitu kan. Nah, dan memilih pasangan, pastikan pasangan kita itu cocok gitu kan. Artinya kita tidak harus pacaran, kita tidak harus terlalu lama mengenal dia. Cukup dengan ta'aruf gitu kan. Cukup dengan ta'aruf, dengan bertanya, kita sampaikan apa yang ingin kita bangun dalam rumah tangga, sampaikan value-value-nya, kalau bisa punya visi misi itu lebih bagus, punya rencana 5 tahun ke depan seperti ini, 10 tahun ke depan seperti itu. Saya ingin membangun rumah tangga yang begini begitu, itu sampaikan. Saya yakinnya laki-laki kalau udah siap nggak akan lama. Nggak akan lama ke nikah gitu kan. Karena parameternya ya tadi saya bilang, karena menikah ini untuk ibadah. Saya waktu itu dulu saya cari wanita, perempuan yang dengan bersamanya keimanan saya meningkat. Saya bisa semakin dekat sama Allah, saya bisa semakin mudah untuk belajar agama. Dan saya mencari istri yang mendukung itu. Karena parameternya kalau misal bukan ibadah ya. Misal saya menikahi karena hartanya atau karena kecantikannya atau karena gimana, biasanya masalahnya akan banyak gitu kan. Saya ketika ada masalah sama istri, ketika ada apa segala macam itu ribut hal-hal kecil, itu jadi apa ya ini bumbu-bumbu pernikahan gitu kan, karena itu pasti ada. Nah sekali lagi, pernikah itu ibadah semuanya, kita megang tangannya ibadah, kita meluk dia ibadah, kita mencium keningnya ibadah, kita berinteraksi semua ibadah, bercandanya juga ibadah. Dan pastikan orang itu adalah orang yang mendampingi kita atau membuat kita ibadah kita semakin meningkat sama Allah. Itu yang paling penting sih. Luar biasa. Bahaya banget kalau misalnya istri kita atau pendamping kita justru malah nauzubillah menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah. Itu yang harus dihindari, dan itu yang harus. Nah ini saya terakhir Kang, jangan nyari PR. Kalau misalnya memang siap silahkan. Artinya begini Kang, saya dulu nggak apa-apa lah gitu kan, nggak soleha amat, nggak apa-apa lah, nggak ngerti agama amat. Ntar saya didik, ntar saya bikin dia hijrah terus. Silahkan kalau Anda kuat, silahkan kalau Anda bisa, gitu kan. Memang ada senior saya yang bisa. Cuman masalahnya ketika nanti butuh waktu, ketika butuh effort, butuh waktu, butuh effort, dan masalahnya PR bagi kita. Itu kan PR, itu kan PR. Yeah. Kalau misalnya nanti di pernikahan malah ente yang kalah, malah didominasi, ya itu nama-nama PR, dan ujung-ujungnya malah tidak bisa merubah. Tidak bisa mengajak dia hijrah, malah kita yang ke bawah-bawah. Mending cari yang pasti-pasti aja, yang udah kelihatan nih. Buat anak kok main-main, buat nikah kok main-main. Gitu jangan main-main, jangan terburu dengan nafsu sesaat gitu kan. Harus dipertimbangkan nih masalah. Gak cukup cuman cantik gitu loh maksudnya. maksudnya. Gak cukup, cantik aja gak cukup teman-teman gitu. Luar biasa. Itu aja sih Kang.
Ini sudah sejam lebih, masih banyak yang ingin kita diskusikan ya. Tadi padahal masih deg-degan, sekarang udah luar biasa. Ada satu quotes terakhir dan ini juga kata-kata dari Kang Rizal yang tadi kita diskusikan. Tuhan seringkali tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, saat kita sedang memantaskan diri. Saya Stephen Khalid di Setia Talks. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi sebelum itu, buat teman-teman nih, saya ingin ngasih hadiah giveaway. Ada giveaway mungkin? Boleh. Oke. Boleh. Silakan. Apa giveaway-nya dan gimana caranya untuk dapat giveaway-nya? Teman-teman, giveaway-nya nanti ada produk dari Moza Indonesia. Siap. Ya. Produknya nanti boleh milih karena kita banyak. Mantap. Ada busana muslim, ada sepatu, ada kosmetik. Caranya ada juga apa yang kaos harus anak. dilakukan? Untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Nanti dipilih nih 3 orang Siap, pemenang. Caranya gampang banget. Yeah. Follow Instagram @moza_indonesia. Nanti di sini ya, follow Instagram Moza Indonesia. @moza_indonesia, Yeah. follow Instagram, kemudian komen di postingan mana aja, terserah. Ya. Ya ini kodenya mungkin Setia hashtag Talks. Setia Talk Ya, gitu kan, hashtag Setia Setia Talks, Talk. dan Anda boleh juga sambil ambil quotes mana Nah. ya, ambil salah satu quotes yang itu jelek banget di Setia Talks. Ya, kita sampaikan apa insight yang didapatkan dari Setia Talk. Ya, di khusus sesi untuk ini, yang di sesi gitu kan. ini ya. Jadi Nanti komentar terbaik Ya. akan menjadi pemenangnya. Kita nanti akan pilih. siap. Jadi gitu. Apakah follow Instagram Anda juga, Pak? Oh boleh. Apa? Arizal Rich. Oke. Arizal. Arizal Rich. Arizal Rich. Nanti di situ juga akan disertakan. Jadi teman-teman 2 itu ya. Silakan ke Moza Indonesia dan juga Arizal Rich biar tahu juga perkembangan beliau kemana aja, ngapain aja sama istri, jadi inspirasi ya. Dan juga Anda komen juga di sini mana yang paling menarik. Dan komen juga di sini kira-kira kita ngundang siapa lagi. Makasih banyak, saya Stephen Holly dan Arizal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.